Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, Psikologi Pendidikan, kelas TBI 3A akan membahas materi mengenai ragam siswa berkebutuhan khusus, di mana anggota kelompoknya yaitu Muhammad Ibrahim Al-Adim dan saya sendiri, Yana Amalia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Jadi kenapa disebut dengan anak berkebutuhan khusus? Karena anak tersebut memiliki gangguan perkembangan dan kelainan. Nah, berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Jadi, gangguannya itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikologis. Nah, untuk ADHD sendiri, ini kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana ADHD ini merupakan gangguan mental yang menyebabkan seorang anak itu sulit memusatkan perhatiannya. Serta biasanya anak yang mengidap ADHD ini memiliki perilaku yang impulsif dan hiperaktif. Nah, perilaku impulsif ini biasanya seorang anak selalu melakukan sesuatu sesuai dengan instingnya. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana akibatnya dari apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Nah, biasanya karena perilaku yang impulsif dan hiperaktif ini menyebabkan terganggunya prestasi di sekolah. Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013 juga menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan. Jadi, ABK ini disebut luar biasa ya, baik itu fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Jadi, karena gangguan dan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak ABK ini mengakibatkan pengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan anak ABK itu berbeda dengan anak-anak yang normal seusianya. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus menurut Hayward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa atau special needs children, ya. Dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat atau slow dan anak yang mengalami gangguan atau retarded. Nah, karena hal tersebut, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang secara pendidikan itu harus memerlukan pelayanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, kemudian banyak sekali istilah-istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti disability, impairment, dan handicap. Di mana disability ini yaitu keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang saat melakukan suatu aktivitas. Biasanya digunakan pada tingkat individu, misalnya disability secara fisik karena dia buta dan sebagainya. Kemudian impairment ini adalah kehilangan atau ketidaknormalan yang terjadi secara psikologis. Nah, pada struktur dan fungsi anatomi. Kemudian handicap itu yaitu perasaan kurang beruntung, perasaan tidak beruntung karena disebabkan oleh disabilitas atau impairment yang tadi ya, sehingga membatasi atau menghambat aktivitasnya secara normal. Misalnya, sebagai contoh, seseorang yang menggunakan kursi roda itu mungkin akan merasa, maksudnya akan mengalami handicap
akan merasa bahwa dirinya itu tidak beruntung, disebabkan oleh misalnya reaksi orang lain terhadap pengguna kursi roda. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak menjadi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya itu dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama kejadian sebelum kelahiran atau prenatal, kemudian kejadian saat kelahiran, natal, dan penyebab terjadinya setelah lahir atau pasca natal. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai gangguan karena kejadian sebelum kelahiran atau prenatal. Nah, prenatal ini terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau dalam proses kelahiran. Nah, kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik ya, faktor keturunan, atau bisa juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya ini yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau mungkin ya jatuh sewaktu hamil atau memakan makanan atau obat yang bisa menyebabkan kurangnya gizi pada si anak. Seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor natal saat kelahiran. Waktu terjadinya kelahiran, pada saat proses kelahiran dan menjelang, serta sesaat setelah proses kelahiran. Nah, misalnya pada proses natal ini, yaitu kelahiran yang sulit, jadi proses kelahirannya itu sangat lama seperti itu. Kemudian pertolongannya yang salah, entah itu dari bidan atau dokternya, dan persalinan yang tidak spontan, atau bayi yang lahir secara prematur yang tidak tepat waktunya, yang harusnya 9 bulan misalnya dia lahir 7 bulan seperti itu, atau bahkan berat badan si anak yang rendah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor setelah kelahiran atau pasca natal. Nah, ini terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai. Kurang lebih itu usia 18 tahun. Nah, ini dapat terjadi karena apa? Misalnya karena ya kecelakaan, karena keracunan, karena tumor otak mungkin, atau karena kejang atau diare semasa dia bayi. Seperti itu. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Menurut Individuals with Disabilities Education Act Amendments, secara umum mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus ini menjadi 3. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan fisik. Anak dengan gangguan fisik termasuk diantaranya yang pertama anak tunanetra. Tunanetra yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi, blind atau low vision. Jadi, anak yang tunanetra ini tidak sepenuhnya blind, dia tidak sepenuhnya buta secara keseluruhan, tetapi juga ada orang tunanetra yang memang dia bisa melihat hanya sedikit, disebutnya low vision. Jadi penglihatannya itu tidak jelas gitu, tapi dia bisa melihat. Kemudian klasifikasi yang kedua dari anak dengan gangguan fisik ini yaitu tunarungu. Tunarungu yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Kemudian yang ketiga yaitu tunadaksa. Nah, tunadaksa ini yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Jadi tunadaksa, daksa ini berkaitan dengan alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Kemudian klasifikasi yang kedua dari jenis-jenis ABK ini yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Termasuk diantaranya yaitu tunalaras. Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku itu tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan dengan norma yang memang sudah berlaku. Kemudian ada anak dengan gangguan komunikasi, biasanya ini disebut dengan tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara.
Nah, ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Jadi, maksud dari apa yang orang tunawicara atau anak tunawicara ini bicarakan kepada orang normal itu sulit ditangkap maknanya. Kemudian hiperaktif. Nah, hiperaktif ini secara psikologis adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal. Kenapa? Karena disebabkan disfungsi atau kehilangan fungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Jadi, sulitnya anak hiperaktif ini mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatiannya. Kemudian jenis ABK yang ketiga yaitu anak dengan gangguan intelektual. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, memang ABK ini tidak hanya gangguan fisik saja, tetapi juga gangguan emosi, gangguan psikologi, dan bahkan gangguan intelektual. Nah, yang termasuk ke dalam anak dengan gangguan intelektual ini yang pertama adalah tunagrita. Tunagrita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Jadi perkembangan mental intelektualnya itu jauh di bawah rata-rata untuk anak tunagrita ya. Kemudian yang kedua yaitu slow learner atau anak yang lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrita. Nah, biasanya memiliki IQ sekitar 70 sampai 90. Jadi IQ-nya slow learner itu sekitar 70 sampai 90. Kemudian anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, kemudian anak berbakat. Nah, anak berbakat ini juga menjadi salah satu jenis ABK dengan klasifikasi anak dengan gangguan intelektual. Anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas, task commitment di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Jadi, dia itu lebih kreatif, lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan dengan anak yang seusianya. Jadi, rata-rata intelijensinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang normal. Sehingga apa? Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi yang nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jadi anak berbakat juga sebenarnya memerlukan pendidikan khusus ya. Kemudian anak dengan gangguan intelektual selanjutnya yaitu autisme. Autisme yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat. Jadi gangguannya itu ada pada syaraf yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Kemudian juga indigo. Indigo termasuk ke dalam anak dengan gangguan intelektual, yaitu manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya, pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab orang tua sebagai sentral pendidikan yang paling penting dan menentukan. Orang tua itu bertindak sebagai sentral pendidikan bagi anak yang sangat menentukan masa depan si anak. Nah, selain itu, seorang anak juga memperoleh pendidikan, pengarahan, pembinaan, serta pembelajaran untuk yang pertama kalinya dari orang tua dalam lingkungan keluarganya. Sehingga peran orang tua ini sangat penting dan menentukan tumbuh kembang anak termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Hayward dan Frankie, penanganan dan pelayanan orang tua yang dapat diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu sebagai pendamping utama. Jadi, orang tua sebagai pendamping utama yang dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Kemudian, orang tua juga sebagai advokat.
yang mengerti, yang mengusahakan dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik khususnya. Kemudian, orang tua sebagai sumber, yaitu menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Jadi, orang tua ini adalah sumber informasi dari si anak, seperti itu. Kemudian, eh, orang tua itu sebagai guru berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Jadi, pendidikan pertama itu kan diberikan oleh orang tua. Nah, oleh karena itu, orang tua itu berperan sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Kemudian peran orang tua selanjutnya yaitu sebagai diagnostisian, yaitu penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment, terutama di luar jam sekolah. Nah, ketika potensi bakat anak berkebutuhan khusus ini muncul, maka pada umumnya kebanyakan orang tualah yang pertama kali mengetahuinya. Nah, berdasarkan pengamatan orang tua, maka segala sesuatu yang terdapat pada diri anak kemudian diinformasikan kepada guru atau pendidik guna dilakukan tindakan melalui program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi, guru dan orang tua harus saling bekerja sama dalam mengembangkan potensi si anak. Pembahasan yang terakhir dari materi ragam siswa berkebutuhan khusus ini yaitu bentuk pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bentuk layanan pendidikan segregasi. Nah, sistem layanan pendidikan segregasi ini adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Maksudnya, pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus, secara terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak yang normal gitu. Nah, dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi pada metode segregasi ini adalah bisa dikatakan sebagai metode pemisahan bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan anak yang normal seperti itu. Kemudian sistem pendidikan segregasi ini merupakan sistem pendidikan yang paling tua. Nah, pada awal pelaksanaannya, latar belakangnya diselenggarakan bentuk pelayanan pendidikan segregasi ini adalah adanya kekhawatiran atau keragaman terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Jadi, dikhawatirkan bahwa anak berkebutuhan khusus dengan anak normal ini bisa dikatakan sulit beradaptasi, seperti itu. Selain itu, adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus itu memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Jadi, untuk anak berkebutuhan khusus ini, kenapa dilaksanakan secara terpisah dalam metode segregasi? Karena memang pelayanannya juga harus disesuaikan dengan apa yang anak berkebutuhan khusus atau ABK ini perlukan. Misalnya, untuk anak tunanetra itu mereka memerlukan pelayanan khusus berupa braille. Kemudian juga orientasi mobilitas. Anak tunarungu memerlukan komunikasi total dan bina persepsi bunyi. Ada beberapa bentuk layanan pendidikan dengan sistem segregasi. Yang pertama yaitu sekolah luar biasa atau SLB, kemudian juga sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjung, dan sekolah dasar luar biasa. Kemudian bentuk layanan pendidikan yang kedua yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Nah, bentuk layanan pendidikan integrasi ini adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK, anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama dengan anak normal, belajar dalam satu atap. Jadi integrasi itu kan diartikan sebagai kesatuan. Nah, metode atau sistem integrasi ini adalah penyatuan belajar anak-anak yang normal dengan ABK dalam satu atap. Simpelnya seperti itu. Kemudian, pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian,
Jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas itu maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Nah, selain itu, dalam satu kelas hanya satu jenis kelainan. Jadi misalnya hanya tunanetra saja kah, atau mungkin tunarungu, atau mungkin tunadaksa, dan sebagainya. Nah, hal itu untuk apa? Untuk menjaga beban guru yang mengajar di kelas tersebut agar tidak terlalu berat dibanding jika guru harus melayani berbagai macam kelainan. Nah, untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu atau di sekolah yang bersistem integrasi itu biasanya disediakan GPK. GPK itu guru pembimbing khusus yang berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, selain itu GPK juga berfungsi sebagai pembimbing di ruang bimbingan khusus atau guru kelas pada kelas khusus. Jadi ada guru khususnya dalam bentuk pelayanan sistem integrasi yaitu GPK. Bentuk pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang ketiga yaitu bentuk pelayanan pendidikan inklusi. Jadi, model inklusi ini adalah model yang berusaha menjadi penghubung antara model segregasi dan integrasi di mana selain ABK itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya, sekaligus ABK mendapatkan layanan bagi keterbatasan yang dimiliki agar bisa optimal. Nah, pendidikan inklusi ini mengakomodasi 3 hal penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, merespon keanekaragaman siswa, meningkatkan partisipasi siswa, dan mengurangi keterpisahan siswa dalam dan dari pendidikan. Jadi metode inklusi ini adalah metode yang cukup efektif karena merupakan penyatuan antara metode yang pertama segregasi dan metode yang kedua yaitu metode integrasi. Proses pembelajaran inklusi ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan bagi ABK yang melakukan kegiatan belajar melalui sekolah umum atau reguler. Nah, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka untuk hidup di dalam masyarakat. Jadi, metode inklusi ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk ABK ini disiapkan untuk bisa hidup, untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. UNESCO juga menyebutkan beberapa keuntungan dari pelaksanaan pendidikan inklusi ini, yaitu setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, membangun dan memajukan masyarakat yang adil dan demokratis, meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme guru, belajar hidup bersama dan membangun identitas diri, serta meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Demikianlah materi mengenai ragam siswa berkebutuhan khusus yang dapat kami jelaskan. Semoga kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.